Kepada calon pegawai negeri sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, dimohon mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil Pengadilan Agama Watan Sopeng kelas 1B Senin tanggal 6 Maret 2023 dimulai. Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung diikuti oleh para hadirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi wal dini sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Salam ya Mu'min. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu dan rasa syukur kami yang tak terhingga. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah kami bisa melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kami kepadamu, juga kepada masyarakat bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil atas nama Aryani Hurian dari AMD, Umi Fatmawati AMD, dan Wulan dari AMD. Dengan mohon ridho-Mu, ridhoilah dan berkahilah acara ini agar bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tansi'ul mulka mimman tasya'u. Ya Allah, Engkau yang menggenggam jabatan dan kekuasaan. Engkau datangkan jabatan dan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau lepaskan jabatan dan kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Segala kebaikan hanya ada di dalam genggaman-Mu. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau anugerahkan ini merupakan amanat yang harus kami pertanggungjawabkan padamu. Oleh karena ya Allah, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, tulus dalam memberikan pelayanan, profesional dalam bekerja, dan terpercaya dalam kinerja. Allahumma dina ya hadi ya hadi ya hadi. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mubdi ya Khuliq. Engkau maha pembuka rahmat dan cahaya hidayah dan taufik. Sinarilah nurani dan jiwa kami, tajamkanlah mata basyariah kami. Kami hendak memulai pengabdian kami, bakti kami kepada bangsa dan negara. Izinkan kami membawa perubahan negara yang lebih baik. Jiwailah tega dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, kearifan dan kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia ini ya Allah. Bimbinglah kami agar tergolong menjadi orang-orang yang meraih ilmu dan petunjuk-Mu dan bekerja sesuai ilmu dan petunjuk-Mu. Semoga kami berhasil dan semua tugas serta pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan negara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jika kami hadapi tantangan, maka jangan biarkan kami merasa dalam kesendirian, tetapi mampukanlah kami untuk bersama mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Limpahkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan. Mudahkanlah segala urusan kami. Jauhkanlah kami dari segala kesulitan-kesulitan. Berilah kami rezeki yang lapang, berkah halalan thayyiban. Ya Allah ya Rafi, ya Aliyu ya Adil. Tuhan yang meninggikan derajat dan kewibawaan. Kini kami tengah berjuang untuk kenaikan kelas pengalihan agawatan Sopeng menjadi kelas 1A. Bimbinglah, lancarkanlah, ridhoilah perjuangan kami ya Allah. Jadikanlah instansi kami lebih bermartabat dan bermanfaat. Ya Allah ya Wahhab ya Ghafar, Tuhan yang maha memberi dan maha pengampun. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah yang mujib, hanya padamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan bina kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor W20A/79 80 dan 81
garis miring KP titik 00.3 garis miring SK garis miring angka 2 Romawi garis miring 2023 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 mengangkat menjadi pegawai negeri sipil nama Aryani Wuryandari AMD NIP 1993 1228 2022032011, tempat tanggal lahir Kendal 28 Desember 1993, pendidikan D3 Administrasi Perkantoran tahun 2017, jabatan pengelola perkara, pangkat golongan ruang pengatur 2C, masa kerja 4 tahun 0 bulan, unit kerja Pengadilan Agama Watan Sopeng, instansi Mahkamah Agung. Nama Umi Fatmawati AMD NIP 1995-09-29-20-2203-2014, tempat tanggal lahir Semarang 29 September 1995, pendidikan D3 Administrasi Perkantoran tahun 2016, jabatan pengelola perkara, pangkat golongan ruang pengatur 2C, masa kerja 4 tahun 0 bulan, unit kerja Pengadilan Agama Watan Sopeng, instansi Mahkamah Agung. Selanjutnya, nama Wulandari AMD NIP 1995-11-20-22-03-2014, tempat tanggal lahir Bone 20 November 1995, pendidikan D3 Akuntansi tahun 2017, jabatan pengelola barang milik negara, pangkat golongan ruang pengatur 2C, masa kerja 4 tahun 0 bulan, unit kerja Pengadilan Agama Watan Sopeng, instansi Mahkamah Agung. Kedua dan seterusnya. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Februari 2023. Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Sulaiman SHMH dicap dan ditandatangani. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 6 Maret tahun 2023, saya Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng dengan ini melantik saudara: 1. Aryani Wuryandari AMD, 2. Umi Fatmawati AMD, 3. Wulandari AMD sebagai pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Watan Sopeng kelas 1B. Saya yakin dan percaya bahwa saudara akan dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Watan Sopeng 6 Maret 2023, Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng Andi Mariam Bakri SAG MAG.
Pegawai Negeri Sipil. Rohaniwan dan para saksi dimohon mengambil tempat. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dipandu oleh Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng. Sebelum saya mengambil sumpah pegawai negeri sipil, bersediakah saudara untuk bersumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan, sumpah yang saudara ikrarkan ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir, dan yang terpenting adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada Tuhan lahirnya saudara bertanggungjawabkan. Selanjutnya ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Penandatanganan berita acara sumpah dimulai dari pegawai negeri sipil yang telah diambil sumpahnya. 1. Aryani Wuryandari AMD. 2. Umi Fatmawati AMD. 3. Wulandari AMD. 1. Saksi ke-1 Andri Mardika SE. Saksi kedua Rido Muhardinata AMD. Dan oleh Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng. Rohaniwan dan para saksi diserahkan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas. 1. Aryani Wuryandari AMD. 2.
AMD. Tiga, Wulandari AMD. Pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil selesai. Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng berkenan kembali ke tempat, diikuti oleh pegawai negeri sipil yang telah dilantik. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng. Kepada Ibu Ketua dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Watan Sopeng, Ibu Hakim, Bapak Panitera, Ibu Sekretaris, seluruh jajaran kepanitraan dan kesekretariatan, dan adik-adik tenaga PPNPN pada Pengadilan Agama Watan Sopeng, teristimewa ketiga anak-anakku yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, beserta keluarga yang sempat dan berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur mari tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita sama-sama telah mengikuti peristiwa penting perubahan status dari CPNS menjadi PNS. Tiga rekan kita, Aryani Wuryandari, Umi Fatmawati, dan Wulandari. Jadi alhamdulillah hari ini kerabat orang tua Wulan hadir, orang tua saudara-saudara berkenan hadir, sedangkan Umi dengan Aryani ini di live ya, mudah-mudahan keluarga meskipun jauh tapi bisa menyaksikan langsung peristiwa penting ini. Salawat dan salam mari tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jadi alhamdulillah baru saja kita mengikuti bersama menyaksikan pelantikan ketiga rekan kerja kita warga Pengadilan Agama Watan Sopeng yang hari ini resmi beralih status dari CPNS menjadi PNS. Tentu banyak perubahan dengan perubahan status ini. Pertama, kalau utamanya terkait dengan penghasilannya, kalau dulu cuma 80%, ini TMT 1 Maret sudah 100%. Kemudian yang kedua, kalau dulu kalau mau pulang cuma bisa izin, kalau sekarang sudah bisa cuti, ya. Jadi beberapa hal yang terjadi perubahan terkait dengan beralihnya status CPNS menjadi PNS. Untuk itu beberapa hal yang perlu kita camkan khususnya untuk ketiga yang baru saja dilantik. Camkan apa yang telah diucapkan dengan pada lafaz tadi ya. Lafaz itu bukan hanya sekedar diucapkan.
sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa ini bukan hanya disaksikan oleh yang hadir, tapi ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan kita pertanggungjawabkan semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya yang bertiga, kita semua yang hadir di sini semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa saja yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pegawai negeri sipil. Jadi untuk itu ada beberapa hal. Yang pertama, jadikan rasa syukur atas perubahan status ini dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, jangan gampang mengeluh. Ketika mungkin kita menghadapi pekerjaan yang sulit atau tugas dari atasan ataupun ada tambahan tugas, jangan gampang mengeluh, tapi kerjakan dengan penuh kesungguhan hati. Ketika kita menghadapi masalah, ingat bahwa di luar sana banyak yang mau seperti kita, ya. Banyak yang ingin merasakan status seperti kita. Mereka ingin juga bekerja di kantor tanpa perlu harus mencari pekerjaan ke sana kemari yang tidak jelas upahnya. Karena itu, sekali lagi, mari banyak bersyukur dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, ketika ada masalah yang dihadapi, jangan selalu mencari kambing hitam, jangan saling menyalahkan, karena itu tidak berguna. Yang kita cari sama-sama adalah solusi. Bagaimana supaya masalah yang kita hadapi bisa cepat selesai tanpa harus saling menyalahkan. Karena ketika kita seperti ini, maka bukan suasana keagraban, keharmonisan yang kita rasakan, tapi saling sikut, tidak menghargai satu sama lain. Jadi sekali lagi ini untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Mari kita sama-sama memperbaiki, membekali diri dengan hal-hal yang baik untuk kebaikan Satker kita Pengadilan Agama Tan Sopeng. Jadilah orang yang bisa membawa perubahan. Istilahnya, jadilah visioner, jangan menjadi follower. Jadi ketika bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, dan bekerja dengan ikhlas. Ya, jadi bekerja cerdas, dahulukan yang prioritas. Jadi kita pilah-pilah pekerjaan yang kita hadapi, selesaikan dengan baik, sesuaikan dengan waktu. Kalau memang tidak selesai, tidak masalah, kita gunakan waktu istirahat kita, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Saya lihat Pak Ipul, karena banyak pekerjaan di awal-awal tahun, hampir Sabtu Minggu ada di kantor, kalau perlu boyong istri dan anak-anaknya ke kantor. Nah, jadi mari kita laksanakan tanggung jawab dengan baik, ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan beberapa hal terkait saat pembinaan kemarin di PTA. Jadi kemarin waktu di PTA sempat juga kami diminta untuk mengikuti pendampingan ZI kemarin, ya. Kemarin ada beberapa hal yang disampaikan oleh, mungkin semua kita juga ikuti, disampaikan oleh pada saat pendampingan kemarin bahwa Hawasbik dan Hatiwasda itu tindak lanjutnya merupakan komponen yang wajib, ya, untuk dimasukkan dalam LKE. Dan salah satu poin yang bisa supaya kita dapat poin penuh adalah setiap tindak lanjutnya itu jangan dibuat kata akan, ya. Jadi misalnya ada temuan Hatiwasda, tidak ada Hawasbik misalnya, tidak ada ruang PTSP
atau Hatiwasda ya, kemarin ruang PTSP masih berbaur dengan pihak, masih berbaur dengan pegawai karena PTSP masih di dalam bangunan, tidak menghadap keluar. Tindak lanjutnya jangan katakan dalam tindak lanjut akan diperbaiki, tapi dibuat dalam tindak lanjut telah diusulkan untuk mengubah. Jadi bisa data dukung kita dalam bentuk misalnya mungkin permintaan dokumen permintaan untuk perubahan PTSP kita. Jadi katanya tim evaluator ketika membuka tindak lanjut seperti itu tapi menemukan kata-kata akan, berarti itu belum 100%, belum tindak lanjut. Jadi ini juga kaitannya dengan Hawasbit. Jadi buatlah temuan yang memang bisa ditindaklanjuti. Kalau misalnya terkait dengan misalnya bukan kewenangan PA untuk menindaklanjuti, misalnya sarana mobiler misalnya ya, sarana mobiler untuk resepsionis misalnya belum lengkap, direkomendasinya dicatat oleh Hawasbit, buat usulan. Jadi jangan bikin rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti, buat usulan. Kemudian tim dari kesekretariatan menindaklanjuti dengan membuat usulan pengadaan sebagaimana temuan oleh Hawasbit. Jadi jangan sebut akan diusul untuk RKAKL tahun sekian, tidak seperti itu, ya. Seperti itu kemarin yang sempat saya tangkap dari pendampingan pada saat ZI. Kemudian yang kedua, sering-seringlah menengok komentar atau kolom keterangan, karena ketika tim evaluator atau tim pemeriksa memeriksa LKE kita, ketika ada yang kurang lengkap itu akan dimasukkan dalam kolom keterangan, kalau saya tidak salah tangkap seperti itu. Jadi ketika ada dalam kolom keterangan, maka masih ada peluang untuk kita, masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Kemudian berikutnya, tim Hawasbit dari Binwas PTA Makassar akan datang di tanggal 14 sampai 17. Jadi ada 4 hari ya, mulai hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, berarti siap-siap semua sampai dikutu-kutui kayaknya ini karena ada 4 hari. Ada 4 hari, jadi Pak Iskandar selaku Hakim Tinggi, kemudian Pak Hartanto dari Kepanitraan, Jeskita, Pak Tanto, ditambah ada satu dari kesekretariatan, saya lupa namanya. Jadi ada 3. Jadi mereka masing-masing akan mengawasi selama 4 hari. Jadi kemarin Pak Iskandar sempat menyampaikan dipersiapkan karena beliau akan memeriksa berkas, termasuk berkas-berkas eksekusi, ya. Jadi kepada Pak Panitra minta tolong dicatat eksekusi yang belum selesai, apa kendalanya, semua kronologis mulai dari pengajuan permohonan eksekusi nomor berapa sampai sekarang apa kendalanya dan apa alasannya sampai belum dieksekusi. Kemudian untuk pengawasan, karena ini sudah bulan Maret, karena kita hanya bertiga, saya lihat GSK pengawasan itu yang menjadi pengawas langsung Ibu Musayada, dan sebenarnya Ibu Wakil itu sebenarnya hanya koordinator, tapi karena keadaan kita yang tinggal Bu Mus yang sendiri, maka untuk pengawasan bidang triwulan pertama ini akan dilaksanakan langsung oleh Ibu Wakil dan Ibu Mus. Jadi untuk kelengkapannya, karena sudah ada SK, maka akan dikeluarkan surat perintah pengawasan. Tapi meskipun belum ada surat perintah, bisa dilaksanakan dicicil-cicil dari sekarang. Mungkin mumpung perkara juga belum terlalu banyak, jadi bisa dicicil-cicil dari sekarang. Jadi tinggal diatur nanti tanggalnya, ya. Kemudian untuk kelengkapan juga nanti ada undangan dari untuk pelaksanaan Hawasbit, dari untuk hakim pengawas.
Kemudian setelah itu pelaksanaan pengawasan dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan inilah yang kemudian dirangkum oleh koordinator pengawas, dibuat jadi satu. Kemudian selain laporan hasil pengawasan ada juga TLHP, tindak lanjut hasil pengawasan, yang kemudian dimasukkan dalam Kinsatker. Begitu Pak Ridho ya? Seperti itu alurnya. Dan kita harapkan di akhir Maret semua sudah selesai, jangan sampai nyebrang ke bulan April. Begitu juga saya minta untuk hal-hal terkait dengan triwulan pertama. Jadi dari sekarang dipersiapkan, jangan kita keteteran nanti di awal triwulan kedua. Begitu juga untuk berikutnya laporan-laporan, ya. Laporan-laporan usahakan di akhir bulan selesai. Kalau ternyata terkait dengan tanda tangan, kalau misalnya saya tidak ada, bisa dikomunikasikan dengan saya bagaimana untuk solusinya. Jangan sampai seperti tadi, karena saya lambat, meskipun sebenarnya sudah lama selesai, tapi karena saya belum tanda tangan, akhirnya dapat tagihan dari PTA, ya. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya mewakili seluruh rekan-rekan keluarga besar Pengadilan Agama Kota Sopeng mengucapkan selamat atas dilantiknya ketiga saudara kita menjadi PNS di Pengadilan Agama Kota Sopeng. Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan memberikan yang terbaik bagi satker kita tercinta Pengadilan Agama Watan Sopeng. Dan karena SK sudah ada, mudah-mudahan SK berikutnya terbit lagi ya. Kan sudah ada SK PNS, mudah-mudahan SK dari KUA segera menyusul. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian ucapan selamat sekaligus foto bersama.